Ada tim pembersih guys. Ada tim pembersihan guys. Penyemprotan desinfektan. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Randi Dwi Kisah, anak merauke yang cinta merauke, cinta Papua, cinta Indonesia, serta cinta kamu semua dong. So hari ini tanggal 26 Maret, tadi malam nih. Tadi malam nih ada berita heboh sekali. Ada berita heboh, super heboh, dan masyarakat people plus 62 ini dong terlalu heboh. Malam-malam dong heboh dong, semua cari telur rebus. Kamu tahu telur rebus dong cari tadi malam. Semua dong rebus, mungkin yang gak ada tidur enak-enak dong keluarga telepon untuk cari telur rebus dong pergi rebus telur malam-malam dan dong makan. Jadi tadi malam tuh katanya ada berita satu orang anak bayi dia lahir. Satu bayi dia lahir ini dia langsung bisa bicara ya. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Bayi lahir langsung dia bisa bicara, dia bilang itu bahwa kalau mau terhindar dari virus corona kamu harus makan telur rebus malam ini juga guys. Malam ini, tadi malam ya. Tadi malam tanggal 25 itu kamu harus makan telur rebus, kalau tidak kamu tidak akan bisa selamat dari corona. Dan parahnya guys, parahnya nih, people plus 62 ini dong percaya semua. Bukan dong semua percaya, tapi banyak orang ini percaya Tuhan dan dong heboh bikin kehebohan malam-malam cari telur untuk rebus untuk makan. Kalau Tuhan, bagaimana ya? Orang-orang itu potak ini, tidak tahu ini pakai kah tidak. Ya memang kita nih negara Indonesia ini yang berlatar belakang dengan mistis-mistis ini, yang terbiasa dengan mistis itu ya wajar kayak begitu percaya. Tapi untuk zaman sekarang ini kamu masih percaya orang begitu kan? Nanti kalau bayi itu dia bilang kamu makan tai ayam, kamu harus makan tai ayam begitu. No God! No God, please no! 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 Dia bilang kamu makan itu apa, bunga bangke, kamu juga makan bunga bangke begitu. Kan pikir ini otak tuh, aduh masyarakat ini lama-lama bukan tambah pintar tapi tidak mengerti lagi. Tapi jangan kita tuh negara lain semakin maju, ketemu vaksin, kita percaya dengan telur rebus, nanti ada bakso lagi, tidak tahu apa lagi. Kamu semua percaya. Ini berita-berita lucu seperti ini mungkin ada yang disebarkan untuk lucu-lucuan sesama temannya, akhirnya viral. Karena ini, aduh Tuhan, masyarakat people plus 62 ini gampang sekali terpengaruh. Saya juga agak heran deh, teman-teman ini tidak bisa menjaring informasi secara baik. Jadi teman-teman, saya mohon dengan sangat marilah kita semua pergunakan kita otak yang Tuhan kasih. Kita otak ini kan Tuhan suka kasih baik-baik ya. Kita gunakan sebaik mungkin. Jadi berita-berita yang tidak benar atau berita-berita yang tidak masuk akal, kita bisa pikir dulu sebelum kita percaya. Jadi bukan sesuatu yang kita dengar langsung kita percaya mentah-mentah, tidak. Kamu pikir dulu, otak kan ada, Tuhan ciptakan otak kok. Kamu tidak bisa pakai bagaimana? Telur rebus kamu makan telur rebus untuk ini baru tadi malam lagi, cuma tadi malam saja baru kamu makan. Kalau kamu makan pagi ini tidak bisa. Kamu otaknya juga tidak tahu di mana ya. Pakai otak sedikit, aduh Tuhan. Saya ini rasa lucu sekali dengan kamu orang yang percaya barang begini, aduh. Sampai dong WA orang tengah malam, kamu telepon orang ada ini, terus orang kena serangan jantung ke apa, kaget kamu. Berita yang tidak masuk akal itu, cari telur, pergi ke mana, malah orang yang tidak kena virus dong pergi karena tidak ada telur di rumah, pergi keluar mungkin untuk cari telur bisa kena virus.
Tuhan, kamu juga yang sebar-sebar berita ini juga harus disaring dulu ke Tuhan. Bagaimana kamu percaya dulu, yakinkan kamu diri. Dan memang tidak ada sekolah yang mengajarkan itu, cuman kita bisa pikir sendiri teman-teman. Masa supaya bisa terhindar dari orang makan telur rebus tadi malam baru kamu bisa terhindar. Kalau makan pagi ini tidak bisa. Ini orang-orangnya yuk otak bukan tambah maju tapi tambah mundur. Teman-teman, ini di tengah virus yang dahsyat, maha dahsyat, badai yang menyebabkan ketakutan di sana sini. Tidak usahlah sebar-sebar berita-berita bercanda kayak begini, Tuhan. Masuk akal sedikit. Mari kita berbagi informasi-informasi yang masuk akal, yang bisa diterima dengan akal sehat, bisa diverifikasi kebenarannya. Jadi jangan kita juga sebagai penerima informasi juga harus menyaring itu berita betul atau tidak dulu, baru kita bisa berbagi kepada kita keluarga, ke teman-teman. Jangan sesuatu hal yang tidak tahu betul atau tidak kita langsung bagikan, ya. Mungkin ini hanya canda-candaan saja, awalnya mungkin canda-candaan tapi kita harus berpikir ke depannya nanti bagaimana. Ada dampak khusus ke tidak dari berita-berita yang kita bagikan. Ya mungkin hari ini mungkin kita dapat berita yang untuk dijadikan lucu-lucuan kayak begini di tengah wabah. Tapi kemudian hari ada berita-berita selanjutnya ada menyebabkan sesuatu hal yang kita tidak inginkan, kan kita tidak mau sama-sama. Jadi saya minta teman-teman, mari kita dewasa, kita pikir pakai kita punya otak. Tuhan kasih otak, Tuhan ini kasih otak. Tuhan tuh sebaik kasih otak manusia untuk berpikir. Jadi kita pakai dia semaksimal mungkin untuk berpikir, menyaring berita-berita yang akan kita sebarkan ke orang lain sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan di tengah wabah. Ya teman-teman, jadi pakai otak. Saya cuma pesan itu ya, pakai otak saya pakai otak lah untuk berpikir. Jarak dengkul dengan otak ini agak jauh, jadi jangan sampai kamu tertukar, dengkul taruh di otak taruh di dengkul. Jadi ya berita-berita ini kita saring lah begitu. Jadi saya juga mau kasih update ya teman-teman ya. Kita lupakan sedikit tentang lucuan-lucuan yang tidak penting itu yang orang banyak percaya. Itu saya mau update lagi satu berita bahwasanya sampai tanggal 26 Maret di Merauke sendiri, per tanggal 26 Maret Merauke dan Papua, beberapa kota di Papua sudah melakukan lockdown. Jadi untuk penerbangan dan kapal dan pesawat sudah tidak boleh membawa penumpang untuk masuk dan keluar di Papua. Kalau untuk pesawat yang masuk dan kapal yang masuk untuk barang dan juga bahan-bahan makanan masih boleh masuk dengan aturan yang ketat. Dan di Merauke sendiri saya update untuk pasien positif corona sudah menjadi 3 orang. Sudah dari sebelumnya 2 orang, tanggal 24 itu ada satu yang ditetapkan 3 orang, tapi ternyata ada 3 orang pasien yang dirawat ternyata negatif juga. Alhamdulillah negatif, dan masih ada beberapa pasien yang masih diperiksa, dan ada 60-an orang dalam pengawasan, ya. Sekali lagi ini saya punya kota di kota Merauke yang begitu kecil, sudah ada 3 pasien positif dan ada 3 pasien yang sudah dinyatakan negatif, ada pasien yang masih dirawat dan menunggu hasil, dan juga ada 60-an ODP, orang dalam pengawasan yang ada di kota Merauke. Sudah beberapa hari ini pemerintah mengeluarkan surat himbauan agar boleh buka dan berjualan hanyalah toko-toko bahan makanan itu pun terbatas dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Di atas jam 2 siang itu sudah tutup. Beberapa hari ini saya lihat memang sudah agak sepi jalanan karena kemarin ada sempat kasus penambahan corona ini, kayaknya warga semakin takut. Jadi ada beberapa orang yang sudah memang karantina diri di rumah saja, sudah sadar, tapi ada beberapa juga yang masih keluar, kemungkinan mereka masih kerja, ya. Macam saya juga masih kerja, jadi terpaksa beraktivitas. Tapi kalau untuk toko-toko lain dianjurkan untuk tutup. Selain bahan makanan ini dan sembako tidak boleh buka. Ya toko-toko lain tuh macam toko baju dan sepatu gitu kayaknya disarankan untuk tutup. Untuk tempat-tempat tongkrongan, kafe, biliar, karaoke, semua itu harus ditutup. Itu sudah wajib ya. Pemerintah sudah kasih keluar edaran untuk ditutup. Itu kan mengumpulkan banyak orang, jadi ditutup jam 2 sampai jam 6 pagi. Itu harus semua sudah ada di rumah masing-masing. Itu himbauan dari pemerintah. Tapi ada beberapa macam kita nih pekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan, masih tetap berkeliaran, tapi untuk di kantor saja. Kami di kantor kami tidak jalan-jalan.
Jadi ada beberapa orang, mungkin teman-teman yang di luar kasihan masih mencari nafkah untuk keluarga, masih berkeliaran, ya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa jaga kesehatan baik-baik saja ya. Dan saya mau pesan buat teman-teman ini, kalau kita keluar-keluar ini jangan lupa masker tetap digunakan, masker, cuci tangan yang rajin ya. Kalau terpaksa harus keluar, gunakan masker. Habis keluar, pulang ke rumah, masker dibuang, cuci tangan yang bersih, dan juga baju ini langsung diganti dan dicuci bersih kalau bisa ya, sebelum bertemu anggota keluarga lain atau berinteraksi dengan yang lain. Tong di Merauke ini juga agak takut sedikit karena tong kota ini kota Merauke dan sudah beberapa orang, sudah 3 orang yang positif. Jadi takut, kita harus takut, tong harus takut ini karena virus ini sangat berbahaya, cepat sekali penularannya. Dan dari pemerintah juga saya ada lihat tadi itu ada penyemprotan sudah rajin penyemprotan disinfektan di jalan-jalan raya setiap hari ya. Ini memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Jadi tong yang sebagai masyarakat hanya bisa mendukung dengan yang tidak bekerja semohon tinggal di rumah saja, yang bekerja sebenarnya harus dengan standar yang tinggi untuk jaga kesehatan pribadi masing-masing, dan juga yang tinggal di rumah bisa santai, bisa kalau bosan cari kegiatan-kegiatan apalah, jangan ini terlalu banyak mengeluh, bosan di rumah dan sebagainya. Kamu lebih baik bosan di rumah daripada kamu kena virus ya. Lebih baik kamu tinggal di rumah bosan daripada yang virus. Ada orang-orang yang mau libur tapi tidak bisa libur, macam yang pekerja ini tong cari uang, mengais rezeki, yang sebenarnya tong juga takut untuk keluar tapi karena tugas dan tanggung jawab untuk mengais rezeki kita masih keluar untuk kerja. Cuma di tempat kerja saja, ada juga yang di lapangan kerja. Semangat buat pekerja-pekerja yang harus memang keluar rumah. Saya cuma bisa pesan banyak doa sebelum keluar tuh, doa bismillah, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dan juga beraktivitas seperti biasa tapi dengan standar yang lebih tinggi untuk kebersihan dan kesehatannya, serta pulang kembali dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga berharap teman-teman di sini bisa mari bersama-sama berjuang, bergandengan tangan, bukan bergandengan betulan ya, tapi kan kita social distance, jadi jaga jarak, tapi kita bekerja sama untuk membantu pemerintah melawan ini. Pemerintah tidak akan sukses melawan virus ini kalau kita tidak mendukung sama sekali. Jadi tong harus mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah, himbauan pemerintah ya. Jadi tong harus benar-benar mendukung untuk memerangi corona bersama. Semoga virus ini cepat berlalu dari kita, kota Merauke tercinta ini, dan juga Papua serta Indonesia dimanapun teman-teman berada ini. Saya berdoa buat teman-teman semua, semoga kita selalu sehat, virus segera pergi dari kita ke tempat daerah masing-masing. Semoga tong bisa ini saling berpelukan, bercengkrama dengan orang-orang terkasih secepatnya, dan tong selalu sehat, tong selalu bisa ketemu lagi. Saya akan update lagi kalau ada updatean terbaru tentang corona ini di sepupu kota Merauke. So jangan bosan-bosan. Kalau ada masukan, informasi dan apa berguna, kamu bisa komen di bawah, kamu bisa like, kamu bisa dislike kalau kamu tidak suka. Jangan lupa subscribe untuk membangun CP channel ini, untuk dukung saya terus untuk semangat selalu buat video-video. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat dari saya, semoga kita selalu sehat. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa.